Udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap pengurus Yayasan Azam Tabligh Indonesia yang saya hormati, dari sekalian saya cintai, alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri acara rutinitas kegiatan Ramadan yang diadakan di Yayasan Azam Tabligh Indonesia ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Allahumma amin. Jadi sekalian, kemarin kita membahas masalah apa kemarin? Kemarin bahas apa ya? Sesuatu yang bisa merusak wudu atau membatalkan wudu. Sudah semuanya? Nah, sudah siap? Ya. Sesuatu yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu. Kemarin ada berapa? Ada 4. Yang pertama, adalah keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang. Jadi kalau habis wudu, jalan belakangnya keluar angin, wudunya batal. Jalan depan keluar sesuatu atau keluar kencing, wudunya batal, kecuali ada pengecualinya. Kemarin apa? Ada nggak kemarin kecualinya? Ilal mani, kecuali sperma. Itu pun nggak mungkin sperma keluar sendiri, tidak mungkin. Makanya pengecualian saja. Yang kedua adalah zawalul akli. Setelah wudu kita pingsan, maka wudunya batal. Setelah wudu kita layar-layar, ternyata nunggu waktu subuh, tidur, maka wudunya batal. Terus apa lagi? Habis wudu karena orang punya penyakit apa namanya itu? Bahasa Jawanya apa? Sawan celeng. Wudunya batal. Nah, jadi kalau habis wudu hilang akal, wudunya batal, kecuali tidurnya orang yang duduknya menetapkan pantatnya di mana? Di tempat duduk. Contoh kayak di karpet atau di mana lah. Tanpa nyandar, tanpa miring, tanpa apa, itu tidurnya tidak membatalkan wudu. Ini juga pengecualian. Jadi kalau khutbah Jumat lagi dimulai, duduknya tongkrong, jongkok atau apa, celonjor atau senderan, kok tidur, maka batal, harus wudu. Tapi kalau duduknya seperti ini membatalkan wudu. Kenapa?
dengan alasan ulama fikih yang lain mengatakan bahwa duduk yang menetapkan pantatnya ke apa? Ke bumi ya. Itu menghalangi keluarnya angin dari jalan belakang. Karena kebanyakan orang yang tertidur kalau berbaring itu dalam belakangnya sering keluar angin. Jadi maka jadi alasan pengecualian untuk itu. Paham ya? Kemudian ke yang nomor 3 adalah asal itu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, senggolan atau ketemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa tanpa penghalang. Ya, tanpa penghalang. Jadi langsung tempelan kulit dengan kulit, cowok dengan cewek yang ghairul muhrim, bukan muhrimnya, sama-sama dewasa. Kalau ada salah satu yang masih di bawah dewasa, itu tidak membatalkan wudhu. Ini baru yang saya terangkan lagi karena ada yang baru berangkat ya. Jadi contoh Aldi udah balik umpamanya, habis wudhu salaman dengan si Hana ini kan kecil ya, masih kecil, itu nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau senggolan sama si Juwita karena sudah haid, sudah dewasa, wudhunya batal. Kecuali dihalangi sesuatu, baju atau apa gitu ya, itu nggak membatalkan. Kemudian yang nomor 4 adalah masuku bulil adami ya, dengan sengaja memegang kubul anak Adam. Kubul anak Adam berarti kalau hewan nggak batalin, cuma najis harus dicuci tangannya. Pas banyu itu nyekel ayam pengendok upamanya ya. Lagi ayam pengendok apa ora didulek silite. Lah kan ngomeh kubule ayam ya. Maksudnya jalan belakang ya. Itu enggak batal, cuma najis. Maka kalau mau sholat dicuci kembali. Kalau megang punya sendiri, nah, itu pun di lingkaran dubur yang belakang ya. Kalau di depan ya di bagian-bagian itu, bagian kepalanya, itu yang membatalkan wudhu. Itu yang nomor 4. Dengan memegangnya dengan apa? Di batnir rohati au butunil asabi'i, dengan batin apa gini dalaman tangan ini atau dari jemari, batinnya dari jemari. Kalau yang di punggung yang di sini enggak batalkan. Ada pertanyaan? Tadi ada yang bertanya, Pak Ustaz, habis wudhu makan itu gimana Pak Ustaz? Enggak apa-apa, enggak batal, wudhunya enggak batal. Habis wudhu keluar darah Pak Ustaz, tangannya kena apa namanya itu? Kena silet apalah. Ya enggak batal. Cuma kalau mau sholat dibersihkan dulu najis darahnya. Habis itu nginjek tai ayam, tembelek, ya orang batal, disucikan saja najisnya. Gitu ya. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Anak tanya. Yang udah gede tanya. Nah, kalau sudah kita lanjut meneruskan pelajaran fikih kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah pasal siji man utawi sapane wong intang qadha rusak sapa wong wudhuhu wudune wong
Haruma mongko haram alaihi ngatasé wong arba'atu asya'a patang perkara as-sholatu siji salat atau wafulan tawaf wa masul mushafi memegang mushaf wa hamluhu dan membawa mushaf. Tulis dulu. Barang siapa yang rusak atau batal wudunya, barang siapa yang rusak atau batal wudunya, maka atau batal wudunya maka haram baginya empat perkara. Satu, sholat. Dua, tawaf. Tawaf. Ya, pakai T. Tawaf. Tiga, menyentuh Al-Quran. Empat, membawa Al-Quran. Empat, membawa Al-Quran. Coba dibaca. 1, 2, 3. Kalau kita wudunya batal, ya, atau enggak mempunyai wudu, itu haram menjalankan 4 perkara. Hukumnya dari fikih kitab Safinatun Najah, hukumnya haram melakukan 4 perkara. Yang pertama adalah sholat. Orang enggak punya wudu, masih punya hadas kecil, ora oleh sembahyang. Karena syaratnya sholat kudu suci dari hadas kecil maupun besar. Ya, haram sholat nggak boleh sholat. Karena apa? Nggak punya wudu. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf sih apa Ustaz? Tawaf itu jarang sing pernah haji, kowe muteri Ka'bah, muter-muter nih Ka'bah. Kalau lagi haji, musim haji, akeh wong pada tawaf. Saya kira akeh tawaf. Itu diharuskan, diwajibkan wudu dulu. Kalau nggak wudu, nggak sah tawafnya. Muteri Ka'bah karena tawaf ya, paham ya? Mudah-mudahan besok pun pada haji KB, Allahumma amin, maka haji KB. Terus yang nomor 3 adalah menyentuh Al-Quran. Kalau kalian punya hadas kecil apalagi besar, orang kecil beroleh menyentuh Quran ya, apalagi hadas
gede. Kowe ora oleh nyentuh Al-Qur'an. Si bisa nih Ustaz? Iya, karena di dalam Al-Qur'an di situ ada tulisan ayatnya Gusti Allah sing suci. Jangan sampai terkena kotoran kita yang lagi memiliki hadas kecil maupun besar. Gak boleh nyentuh Al-Qur'an. Yang kemudian yang keempat adalah membawa Al-Qur'an. Kita juga tidak boleh bawa Al-Qur'an kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Karena nanti ada kitab fikih yang lainnya yang ada pendapat ini tidak sebagainya, ada alasan-alasan tertentu. Kayak contoh ya, kalian ke Senawi mau beli Al-Qur'an ya, nanti di kitab yang di atasnya Safin ada penjelasannya. Bagaimana Ustaz kalau kita bawa Al-Qur'an dari toko, habis beli Al-Qur'an sedangkan kita nggak miliki wudu? Nah, nanti ada alasan tersebut ya. Jadi karena belum nyampe ke situ, zaman segini dulu penjelasannya bahwa kalau orang tidak memiliki wudu, tidak boleh atau haram hukumnya menyentuh atau membawa Al-Qur'an. Paham ya? Apalagi hadas gede, lagi haid, orang nyentuh Al-Qur'an, bawa Al-Qur'an nggak boleh, karena lagi kotor. Kalau membaca Al-Qur'an sih boleh, lagi punya hadas kecil, yang lagi hafalan boleh, nggak wudu nggak apa-apa. Contoh kayak Pak Ustadz nih nggak pegang Quran ya, lagi nggak punya wudu, membaca surat Yasin boleh. Yang tidak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran yang mana? Ya ini Al-Quran keseluruhan, namanya Al-Quran. Kalau yang seperti ini cuma ada terjemahan dan banyak tulisan-tulisan yang lainnya, ini boleh ya. Al-Qurannya ini, kalau ada selembaran yang diambil nggak apa-apa, karena itu bukan keseluruhan. Nah, nanti ada penjelasan di kitab yang di atasnya lagi. Paham? Pokoknya kalian jalan di pinggir jalan ada robekan Quran, ambil ya, harus diambil, bisa dibakar, bisa ditaruh di. Kenapa dibakar Ustaz? Iya, untuk menjaga kehormatan ayat Quran yang terbuang di jalanan gitu ya. Catatannya mau ditulis gak? Di sini ada keterangannya. Catatan ini. Larangan sholat Nah, ilmu fikih itu ilmu yang penuh dengan pendapat ulama, jadi nggak harus monoton ini terus, nanti ada lagi terus. Larangan sholat terkecuali bagi orang yang tidak menemukan air atau debu yang suci sholat titik dulu. Sholat harus tetap dilakukan. Sholat harus tetap dilakukan untuk menghormati waktu. Dilakukan ya
untuk menghormati waktu, untuk menghormati waktu. Jadi namanya sholat lihurmatil waktu. Titik. Ila sewaktu-waktu, bila sewaktu-waktu dia menemukan air atau debu yang suci dan mensucikan, yang suci dan mensucikan, maka ia wajib mengqadha sholatnya. Maka ia wajib mengqadha sholatnya. Qadha, mengqadha. Ya, coba dibaca. 1, 2, 3 bareng. Paham maksudnya? Paham gak? Tadi kan dijelaskan bahwa orang yang tidak memiliki wudhu alias punya hadas kecil, bukan hadas gede, itu kan dilarang untuk melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nih dengerin, biar paham. Tadi kan begitu ya keterangannya, larangan orang yang tidak punya wudhu atau wudhunya batal untuk melakukan sholat. Tapi ada catatan terkecuali. Terkecuali bagi orang yang tidak menemukan air atau debu yang suci. Maksudnya apa? Seumpamanya kon dalam perjalanan numpak mobil ya, bis atau travel ya, di tengah perjalanan kamu kan lagi orang wudhu ya, nggak punya wudhu. Waktu sholat datang, sholat zuhur. Nah, kamu kan wajib melakukan sholat, cuma mau berhenti di mana? Ini di tol, mobilnya nggak bisa berhenti. Nah di situ dibolehkan sholatnya apa? Niatnya lihurmatil waktu. Sholat zuhur tetap sembahyang zuhur nang mobilan. Ini caranya pimen, ya sesuai dengan kita duduk di mobil, ya sesuai tempatnya di situ, nggak seperti di musola atau di rumah. Jadi sholat lihurmatil waktu. Tapi nanti setelah sampai ke tujuannya, umpamanya tujuannya di Jakarta, sampai Jakarta udah habis asar dan sebagainya, ya dikodok. Tadi zuhur dikodok, asar dikodok. Kalau tadinya nggak sholat nggak punya
wudu. Nyampe di tempat diqadha usoli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbilal berarti qadhaan lillahi ta'ala. Paham ya? Kecuali nggak ada air yang suci yang untuk punya wudu atau debu yang untuk tayamum. Jadi kalau nggak ada air musim kemarau nggak ada air sama sekali belas langkah banyu pan sembayang banyu wudune nganggo awu alias tayamum. Caranya primen mengkonjok. Saya paham? Nah, jadi sholat dihormatil waktu begitu wajibnya sholat harus dikerjakan oleh hamba Allah. Ya, sholat wajib benar wajib. Kalau kalian meninggalkan sholat, terhitung maksiat yang paling besar adalah meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur. Itu namanya maksiat yang paling gede, dosa sing paling gede. Wong ngaku Islam wis wajib nglakoni sembahyang dine kesempatan sehat, kesempatan waktu, tapi orang belum sembahyang, kuwi dosa sing paling gede. Soalnya apa? Besok nang akhirat amalan sing pertama kali ditakoni kowe amalan sholat duduk amalan kon biyen jakate samene juta kon rumiyin amale amal sedekah samene miliar enggak, tapi sholatnya yang pertama kali ditanya adalah sholatnya. Apabila sholatnya kalian benar, sholatnya diterima, maka amalan yang lain ikut diterima. Maka sholat adalah ibadah inti dari seluruh semuanya yang berbentuk ibadah. Sholat adalah yang paling inti. Jangan dianggap remeh ya. Jangan suka meninggalkan sholat. Karena apa? Umur kita nggak tahu. Pas kita lagi nggak sholat, umur kita dicabut, belum melakukan sholat, gimana coba? Gunakan waktunya sewaktu kita masih diberikan kesehatan, kesempurnaan, kelonggaran, kesempatan sholat. Wong sing lagi beri yang beleng nang ambil wajib tetap wajib sholat. Iya, sholatnya sesuai dengan kemampuan berbaring, ya berbaring, kemampuan duduk. Enggak punya kemampuan apa-apa, bil isyarah dengan kedipan mata. Betapa wajibnya itu sholat. Lah wong sing sehat ora pada sembahyang. Dosane kayak apa coba? Sing mriyang bae pun sembahyang. Ya. Sing wis gletak nang amben, ngisi nguyu nang amben bae kon sembahyang. Lah sing najis ora apa-apa. Wah, saking wajibe kon lakoni sembahyang ora oleh diwakilna. Salate ora oleh diwakilna. Ya, paham ya? Wajib salat. Kayak bocah-bocah sing wis pada balik, sing wis pada haid, kowe wajib salat. Eman-eman ya, mumpung esi urip. Coba kalian lihat di berita televisi atau di HP atau di YouTube ya, di daerah Palestina mau sholat bingung, mau sholat dihantui rasa takut apa? Ya kematian, bom dan sebagainya, perang sih ya. Kalian di sini enak ayam tapi nggak sholat. Sing cilik ya wajib sholat, wajib belajar sholat biar gede ini nanti sudah lunyu, sudah kebiasaan sholat. Maka ketika kalian meninggalkan sholat satu waktu aja, itu terasa abot ya. Orang kalau sudah terbiasa melakukan sholat 5 waktu, ninggalin satu waktu aja karena terdesak waktu, terdesak suasana kondisi, itu aja kepikiran terus. Karena didasari iman juga. Ya, yang tadinya sholatnya cuma isya dengan maghrib dengan isya, maka mulai saat ini di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, kalian usahakan sholatnya 5 waktu.
Lah sekolah sekarang di SMP juga ada musolanya, ya kan? Pas waktu datang duhur, kalian sudah bisa untuk sholat duhur. Enak, tapi sekarang itu enak. Di terminal-terminal juga sudah disiapkan pas sholat, buat sholat, ya. Tempat sholat dimanapun kalian singgah, di situ ada tempat untuk sholat. Nggak ada alasan ini itu, ya, kecuali kalau kalian lagi uzur lagi ya, itu boleh. Jelas nggak boleh menjalani sholat karena haram hukumnya. Sekarang tulis. B. Tadi A ya. Baik. Bentar ya Pak. Ya. Yang dimaksud dengan mushaf adalah mushaf. Mushaf itu semacam buku atau kertas atau apalah ya, media. Yang dimaksud dengan mushaf adalah sudah barang-barang yang ditulis ayat Al-Quran, ditulis ayat Al-Quran. Salon orang udah main sih ya, tidur jelas ya. Barang-barang yang ditulis ayat Al-Quran. Sudah, meskipun hanya satu ayat. Meskipun hanya satu ayat. Dah. Ya, padahal bolak-balik bae masih takon maneh. Ora krungu ana. Oh, kayak bolak-balik. Bolak-balik, bolak. Dengan catatan ya, penulisan itu ya dimaksudkan menulis bacaan Al-Quran titik. Bila dimaksudkan orang balapan takon bae apa? Bila dimaksudkan karena tidak menulis bacaannya. Bila dimaksudkan tidak menulis bacaannya, ya udah, seperti menulis
Untuk azimat, koma, mata uang, atau yang lain. Koma, atau yang lain, koma, maka ia tidak haram menyentuh atau membawanya. Menyentuh, haram menyentuh atau membawanya. Nah, dibaca kalau sudah. 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan mushaf adalah mata uang atau yang lain, maka ia tidak paham? Paham nggak? Jadi pengertian mushaf di sini itu semacam kayak buku, kayak apa namanya, banner ya, kayak apalah pokoknya sih bisa ditulis, bisa nganggo ditulis meja apa gitu ya. Itu namanya tempat untuk menulis ayat Al-Quran, namanya mushaf. Al-Qurannya sih mana? Itu tulisan Al-Quran, itu tulisan ayatnya Gusti. Quran aslinya di Lauh Mahfuz ya. Ini cuma tulisan ayatnya Gusti Allah, kalimatnya Gusti Allah. Kalau Quran aslinya di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu di Boraro ya. Paham nggak? Yang dinamakan mushaf tadi apa? Ada yang paham nggak? Yang dinamakan mushaf itu tadi ya, barang-barang atau benda yang ada tulisan ayat Qur'annya, walau satu ayat, itu namanya mushaf. Tapi kalau ini adalah Al-Quran, ditulis di mushaf, ditulis di buku, di kertas ya. Isi tulisannya adalah kalimat suci. Makanya kalau tidak punya wudhu diharamkan memegang tulisan yang ada benda yang ada tulisannya Gusti, ayatnya Gusti Allah. Dalam surat apa itu? Waqiah kan ada, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali dalam kondisi kita itu lagi suci. Paham ya? Kalau sudah paham diamalkan ya, jangan tidak diamalkan. Terus kemudian dengan catatan yang dimaksud menulis bacaan Al-Quran itu bila dimaksudkan untuk tidak menulis bacaan Al-Quran. Jadi contoh Pak anak jimat rajahan ngomong ya, rajahan tulisan ada ayat Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim, itu kan Al-Quran ya, ayat surat Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, atau Alhamdulillahirabbil alamin, atau Qul huwallahu ahad. Itu untuk jimat itu nggak apa-apa, kita nggak wudu nggak apa-apa.
Terus ada pertanyaan, zaman sekarang di HP kan ada Pak Ustadz Al-Quran, aplikasi Al-Quran. Itu gimana? Itu nggak apa-apa pegang HP, karena HP ini isinya bukan Al-Quran doang. Paham ya? Karena di dalam HP ini aplikasinya bukan Al-Quran doang, itu Al-Quran tok. Sama seperti kalian memegang Quran terjemahan, bukan tulisan ayat suci Quran tok, tapi ada tulisan Latinnya. Jadi nggak wudhu pun nggak apa-apa. Nanti ada penjelasannya. Paham nggak? Nah, kita teruskan yang C. C, tidak haram membawa mushaf. C, tidak haram membawa mushaf tidak haram membawa mushaf ya, membawa mushaf bila bercampur dengan harta, bila bercampur dengan harta benda lainnya, bila bercampur dengan harta benda lainnya, bercampur dengan harta benda lainnya, bercampur dengan harta benda lainnya, dengan niat membawa harta benda, dengan niat membawa harta benda, dengan niat membawa harta benda. Ya? Ayo dibaca. Tidak haram membawa mushaf bila bercampur dengan harta benda lain, dengan niat membawa harta benda. Tadi yang sudah Pak Ustadz jelaskan bahwa Pak Ustadz, gimana kalau saya membeli Quran di toko sedangkan saya itu nggak punya wudhu? Ya diniatkan itu. Niatnya dalam hati bukan membawa Al-Quran, tapi bawa barang harta belian dari toko. Paham ya? Nah, itu ilmu fikih. Di situ banyak sekali perbedaan pendapat. Apalagi kalau sudah memasuki fikih tentang masalah hal waris, soal jual beli, ya, masalah kita nabung di bank BRI itu haram atau halal, itu luar biasa pokoknya ya. Ini masih dasar, ilmu dasar, belum apa-apa. Masih banyak pendapat ulama yang lain yang kitabnya lebih tinggi lagi. Jadi memegang mushaf tanpa wudhu itu gak apa-apa, asal tulisan ayat Al-Qur'annya itu lebih sedikit dibandingkan tulisan yang lainnya, atau bercampur dengan tulisan lainnya. Ya paham ya? Yasin kan buku Yasin ya. Kan buku Yasin kan itu Al-Qur'an tok ya, isinya mana doa-doa, ada penjelasan yang lainnya ya. Itu walaupun gak wudhu gak apa-apa, Yasin, karena bercampur dengan yang lainnya, tulisan-tulisan yang lainnya. Kalau full tulisan Al-Quran dari ayat 1 dari Fatihah sampai An-Nas ya, itu gak ada yang lainnya, baru ini yang dimaksud harus berwudu dulu. Hormatilah kalimat Gusti Allah, karena Allah itu maha suci, kalimatnya juga suci. Jangan sembarangan. Walaupun ditulis di kertas, jangan dianggap tetap buku. Bukan sudah sembarang buku. Kalian tahu Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Tahu nggak siapa dia? Dia manusia biasa seperti kita. Tapi jangan dianggap seperti manusia seperti kita sama. Beliau seperti intan, ya.
batu tapi intan, batu intan permata, beda harganya, beda tingkat kelasnya. Begitu juga mushaf atau alat benda yang lainnya, ketika sudah ditulis penuh dengan Al-Quran dari ayat Fatihah sampai ayat An-Nas, maka hormatilah. Jangan dianggap seperti buku biasa, ya. Jangan seperti dianggap majalah, dianggap buku yang lainnya. Karena ini bukan buku biasa. Karena tulisannya adalah ayatnya Gusti Allah. Jangan sembarangan, jangan diremehkan, ya. Beda dengan terjemahan-terjemahan yang lainnya. Baru boleh, nggak apa-apa. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Mbak, dia cuma tidur, Pak. Ini orang salah ya. Nanti besok kita beli. Ya seperti biasa. Nanti adiknya dibawain itu ya. Adiknya makanya